billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berbuka dengan yang manis-manis agar senyumannya semakin manis. Sambutlah salam saya dengan penuh semangat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama sekali kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dimanapun dan apapun keadaannya, kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Yang saya muliakan Ketua Pengurus Masjid Baitul Ilmi beserta seluruh jajarannya, dan yang saya muliakan seluruh hadirin wal hadirat yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Tema kita yaitu tentang Tadarus Al-Quran. Tadarus diambil dari kata tadarosa ya tadarosu. Tadarusan itu masdar, artinya saling mempelajari, saling mengoreksi. Di sini ada tadarus Bapak Ibu setiap malam. Seperti apa gambaran tadarus di masjid ini? Baca Al-Quran bersama-sama bergiliran, gitu. Baik. Jadi yang dimaksud tadarus di sini adalah saling mengoreksi bacaan. Nah, seperti itu. Kalau ada temannya yang salah bacaannya, baik dari segi huruf, ya, huruf itu bisa makhraj, bisa sifat, dan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, itu maksud dari tadarus, saling mengoreksi. Umpamanya begini, kita baca Al-Quran, teman yang koreksi kesalahan bacaan kita. Lalu teman kita baca Al-Quran, giliran kita mengoreksi teman baca Al-Quran. Jadi kita saling mengoreksi kesalahan masing-masing. Nah, itu maksudnya dari tadarus. Tapi kenyataannya, ya, yang terjadi di setiap masjid dan mushola, tadarus itu adalah bacaan bergiliran. Umpamanya dalam satu halaqah biasanya ada berapa orang? Lebih dari satu orang, ya, ada 5 atau 10 dan lain sebagainya. Nah, yang pertama membaca Al-Quran. Anggaplah satu orang membaca Al-Quran berapa ayat? Per halaman atau per ayat batasannya? Anggaplah berapa? Satu halaman. Satu halaman. Nah, setelah yang pertama si A ini baca satu halaman, lalu lanjut yang kedua, si B baca halaman yang kedua. Tetapi sayangnya si B ini tidak menyimak apa yang dibaca oleh si A. Betul nggak seperti itu fenomenanya? Sambil menunggu si A membaca Al-Quran, si B lagi ngobrol, main-main, makan-makan. Ada seperti itu? Di sini nggak ada ya Bapak Ibu, ya, luar sana yang banyak. Di sini insya Allah orangnya soleh-solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Kenyataannya seperti itu. Apalagi bacaan Al-Qur'annya itu pakai mikrofon, ya Bapak Ibu, ya, pengeras suara. Terdengarlah oleh seluruh penjuru yang ada di perumahan sini. Jadi yang mendengarkan, kalau yang tahu bacaan, yang tahu dengan tahsin, ya, dia akan tahu, oh ini yang dibaca salah, ini benar, ini qafnya kurang tebal, ini sinnya kurang berdesis, amatnya kurang panjang, ya. Jadi bacaan yang kebanyakan itu asal-asalan, ngejar target. Yang penting khotam satu malam satu juz secara bergiliran. Ya, target 1 bulan itu 30 juz minimal.
Jadi merasa sudah khatam Al-Quran, padahal kita cuma bacanya satu halaman, sisanya yang baca adalah teman kita. Kenapa di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran? Berdasarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazina, bulan Ramadan itu adalah bulan yang unzila fihil Quran, yang diturunkan Al-Quran. Jadi yang membuat Ramadan itu istimewa adalah bulan Al-Quran. Satu-satunya bulan di antara 12 bulan yang turun Al-Quran itu bulan Ramadan. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara menyeluruh. Makanya bulan Ramadan itu tidak hanya sekedar bulan puasa, tetapi juga bulan Al-Quran. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada kita sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk, wa bayyinati minal huda, dan penjelas petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Jadi kalau ada orang masih belum bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, halal haram hatam, berarti dia belum mengamalkan Al-Quran, dia belum membaca Al-Quran, hanya sekedar kejar target khatam 30 juz dalam sebulan. Ini kebanyakan ngaku-ngaku saya udah khatam 30 juz. Buktinya apa? Setiap malam ikut tadarus, tapi kenyataannya membaca cuma satu halaman, sisanya kelompoknya. Memang pahala orang yang membaca Al-Quran itu dengan yang mendengarkan Al-Quran itu sama. Orang yang mendengarkan, menyimak, mendapatkan pahala setara orang yang membaca. Tetapi tetap beda. Yang membaca dianggap membaca, yang mendengar tetap dianggap mendengar. Walaupun yang mendengar itu mendengarkan Al-Quran satu malam satu juz, dia cuma tetap menjadi pendengar, hanya mendapatkan pahala, tapi tidak dianggap khatam Al-Quran. Jadi bagaimana supaya kita bisa dianggap sebagai orang yang khatim atau khatam Al-Quran? Yaitu dengan membaca. Kita sendiri yang baca, kita sendiri yang mendengarkan. Itulah yang pembaca yang sebenarnya. Baru disebut dengan khatam kalau sampai 30 juz. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tadarus itu adalah khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran wa 'allama, dan mengajarinya. Jadi Al-Quran ini tidak cukup dibaca saja. Jadi membaca Al-Quran ini ada dua versi Bapak Ibu. Ada yang tersurat, membaca apa yang tertulis di mushaf, ada yang tersirat, ada makna yang kita itu harus teliti dulu, telaah dulu, tadabbur dulu, baca tafsirnya dulu, baru kita paham. Kalau selama ini ya kita baca Al-Quran, khatam, tapi pertanyaannya apakah tahu artinya? Tidak. Apakah tahu tafsirnya? Tidak. Jadi sekedar baca Al-Quran itu untuk menyenangkan hati kita, hanya sekedar mencari pahala. Al-Quran itu belum sampai kepada mencari petunjuk. Makanya banyak orang yang baca Al-Quran ya sekedar baca-baca aja, tetapi pengamalannya belum termasuk isi Al-Quran. Jadi marilah kita tidak hanya sekedar membaca yang tersurat seperti dalam soal Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dibaca itu bukan yang tertulis saja, tetapi betul-betul didalami Al-Quran. Kita ini sudah paham belum dengan isi Al-Quran? Makna kandungan Al-Fatihah sampai kandungan surah An-Nas. Jadi bagaimana dengan tadarus? Ya, ada beberapa pilihan. Pertama, tadarusnya kita saling menyimak, saling mengkoreksi bacaan sesuai kaidah ilmu tajwid. Atau yang kedua, kita hanya sebagai pendengar. Orang membacakan, kita hanya mendengar saja. Atau yang ketiga, kita hanya
sendiri atau boleh di musola atau masjid secara bersama-sama. Kita awali dan kita akhiri. Jadi bacanya bersama-sama tapi membaca masing-masing. Bareng-bareng di sini tapi khotam masing-masing. Pilih yang mana? Atau sama sekali nggak mau memegang mushaf Al-Quran. Mana yang lebih parah Bapak Ibu? Yang tidak menyentuh mushaf sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seperti itulah gambaran tadarus itu. Maka mari kita membaca Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh sehingga kita mendapatkan khotam Al-Quran. Jadi kedepannya koreksi bagi yang tadarus ya jangan main-main gitu ya kalau ingin mendapatkan pahala Al-Quran seperti itu. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Tidak hanya membaca tersurat tapi juga tersirat. Kita harus tahu fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai referensi hidup. Baik itu mencari ilmu lewat Al-Quran, mencari sumber hukum dari Al-Quran dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kita di sini bisa khotam Al-Quran dengan sebenar-benar khotam. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang mohon maaf. Benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari saya. Saya tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.